Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Malik dari Land Acquisition. Di sini saya akan mereview buku dengan judul The Power of Bisa. Yes, I can. Saya bisa karena saya bukan kepepet. Karya Johannes Arifin Wijaya. Jadi bisa ini merupakan sebuah kata yang memicu semangat. Kemudian bisa ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, ini yang akan kita bahas. Yang faktor pertama adalah bisa karena antusias. Mungkin teman-teman pernah mengalami atau melihat dalam suatu pertemuan atau meeting ada orang, satu orang gitu yang mengantuk kemudian menguap. Rasanya teman-teman juga ikutan mengantuk dan ingin menguap. Nah, ternyata rasa kantuk akibat menguap itu menular ke teman-teman yang lain. Begitu juga antusias ini juga menular kepada yang lain. Jadi antusias ini kita ibaratkan seperti penyakit flu, yaitu cepat menular. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, antusias ini diartikan bergairah, bersemangat, dan menaruh minat yang besar. Kemudian oleh teman-teman psikolog, antusias diartikan adrenalin psikologis yang membuat pikiran, tubuh, kemauan bekerja untuk memastikan kemenangan, walaupun ada kesulitan, ada persaingan, ada uang yang terbatas, dan ada kekurangan-kekurangan lainnya. Ketika kita semangat, maka orang-orang di sekitarnya pun akan ikut semangat. Begitu pula sebaliknya, jika kita berada di lingkungan yang bersemangat, maka kita sendiri akan ikut bersemangat. Untuk itu kita harus tetap semangat dalam segala hal. Nah, ada sebuah kata nih ya, kata-kata yang bagus menurut saya dalam buku tersebut. Semangat adalah dasar dari segala sesuatu. Dengan semangat ada pencapaian. Tanpa semangat hanya ada alasan. Itu tetap semangat, teman-teman. Yang kedua adalah bisa karena bermimpi yang besar. Dare to dream big. Jadi mimpi adalah peletakan batu pertama untuk membuat suatu bangunan yang megah. Jika teman-teman, mungkin kita sedikit analogikan ya, jika teman-teman ingin bepergian ke suatu tempat, pasti teman-teman harus punya yang namanya tujuan kemana kita harus pergi. Kemudian yang kedua, kita harus mengetahui rute mana yang harus kita lalui untuk mencapai tujuan tersebut. Demikian dengan tujuan hidup, teman-teman. Teman-teman harus memiliki tujuan hidup, seperti apa, mau dibawa kemana, kemudian juga merencanakan rute untuk mencapai tujuan hidup tersebut bagaimana. Nah, kemudian ada sebuah ilustrasi lagi, misalkan teman-teman itu naik pesawat, kemudian menanyakan kepada sang pilot, Pak pilot, kemana kita akan pergi? Kemudian sang pilot itu menjawab, saya tidak tahu kemana kita akan pergi nantinya. Tentu dalam diri kita akan ada rasa was-was atau ragu-ragu apakah kita akan melanjutkan perjalanan pesawat tersebut, karena pilotnya sendiri tidak tahu kemana dia akan pergi, kan gitu kan. Kemudian ya sebetulnya secara kita analogikan tersebut sama halnya dengan pesawat tersebut, sama halnya dengan tubuh kita ya. Sedangkan pilotnya itu adalah kita. Saya mengibaratkan mimpi itu, tujuan hidup itu adalah mimpi. Mimpi memang belum nyata untuk dirasakan. Demikian dengan tujuan hidup yang masih direncanakan belum tentu juga dapat dicapai. Namun yang harus kita perhatikan adalah jika kita tidak mempunyai tujuan hidup, maka kita akan terombang-ambing, ngikutin alur saja tanpa jelas tujuannya itu kemana.
Misalkan lagi ketika kita pasti pernah belajar yang namanya sepeda roda 2. Kita pasti dalam belajar itu pernah merasakan bagaimana rasanya terjatuh, bagaimana rasanya sakit akibat terjatuh dari sepeda tersebut. Namun setelah hilang rasa sakit yang kita alami, pasti kita ingin mencoba lagi. Karena apa? Karena kita ingin bisa punya mimpi untuk bisa mengendari sepeda roda 2. Maka dari itu tanamkan dalam pikiran teman-teman bahwasanya ada dua kata, yaitu menang atau belajar. Tidak ada kata-kata yang namanya gagal, karena gagal itu harus kita sikapi dengan sikap yang positif, sehingga teman-teman ketika jatuh dengan rasa yang sangat sakit itu tidak putus asa, kan? Jadi kita harus siapkan mental positif. Coba bayangin teman-teman kalau misalkan teman-teman sendiri ketika belajar sepeda tadi, setelah jatuh sakit tidak mau belajar lagi, tidak mau mencoba lagi, bisa dipastikan sampai saat ini pasti teman-teman tidak tidak akan bisa yang namanya naik sepeda roda 2. Mungkin seperti itu 2 poin terkait the power of bisa. Kita tunggu nanti video selanjutnya terkait the power of bisa. Terima kasih atas waktunya. Bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.